Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Kembali Tuhan satukan kita untuk mengawali hari ini dengan bersaat teduh. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati untuk membuka saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur untuk istirahat malam tadi, dan terlebih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk kesempatan baru. Terima kasih untuk semangat baru dan harapan baru yang Kau berikan hari ini. Ya Bapa, saat ini kami bersatu hati datang kepadamu. Kami mau memuji, bersyukur, dan juga mendengarkan firman. Berkati kami semua Tuhan, khususnya para pelayan-Mu yang bertugas pagi ini, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagimu. Ya Yesus, tutup bungkus kami, juga tempat kediaman kami dengan darah suci-Mu. Bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu, agar hanya kuasa-Mu yang tinggal tetap dalam kami, dan tak ada kuasa-kuasa lain yang dapat masuk dan tinggal di dalam kami. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami, pimpin acara ini sejak awal hingga akhirnya, agar setiap yang kami lambungkan di tempat ini, setiap doa-doa kami dapat layak sampai di telinga-Mu Tuhan, dan juga menjadi dupa yang harum bagi. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih. Kemarin kita sudah mengikuti, kembali merenungkan wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan berkorban untuk kita karena dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib. Pada pagi hari ini, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Allah kita yang begitu baik, yang mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Seperti dikatakan dalam Roma 6, ayat 5-6 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mari teman-teman yang terkasih, kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena salibnya kita boleh hidup. Karena salibnya kita boleh menang. Dan mujizat sampai saat ini terus terjadi di dalam hidup kita. Karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apabila mujizat-Mu terus Tuhan nyata di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam lagi. Kami ingin menyembah Engkau. Kami mau naikkan penyembahan kami kepada-Mu. Kami mau naikkan terima kasih kami buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela mati untuk kami. Engkau korbankan segalanya untuk kami. Kami yang tidak ada apa-apa ini Tuhan Yesus. Kami yang bukan siapa-siapa ini tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kita naikkan pujian kita bagi Tuhan kita. Karena Dialah Tuhan yang layak kita sembah. Dia mati bagi kita. Dia selamatkan jiwa kita. Hadir Tuhan bersama kami pada pagi hari ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, Engkau rela mati bagi kami. Engkau selamatkan kami yang penuh dengan dosa ini. Dia angkat jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari sembah Tuhan, mari sembahlah kita. Ela maranio, ela maranio, ela maranio, la maranio. Terpujilah Engkau ya, terpuji namamu. Engkau kami sembah, kami muliakan. Ela marakaranio, Yala marakaranio, shere kalala marakaranio, Yala marakaranio, shentere kalala, Yala marakaranio, Yala marakaranio, shentere kalala,
karana namara karani shentere karana namara karani. Iyara karana namara karani shentere karana namara karani shentere banakara. Iyara karana namara karana namara karana mara karana mara karani shentere banakara. Iyara karana namara karani namara karani shentere kalala namara karani shentere karana. Terpujilah engkau, terpujilah namamu Tuhan Allahku, Allah yang kuasa. Karana namara karani shentere kalala namara karani shentere. Yara karana namara karani shentere kalala namara karani shentere kalala namara. Yara karana namara karani shentere kalala namara. Yara karana namara karani. Mari kita hening, kita dengar suara Bapa. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami ucapkan syukur kepadamu. Karena pagi ini Bapa, kami benar-benar merasakan hadirat-Mu. Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau tahu isi hati kami ya Bapa. Betapa kami selalu rindu akan Engkau. Betapa kami ingin selalu mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Sebentar lagi ya Bapa, Engkau akan mengirimkan anak-Mu Jacqueline yang akan membawakan firman-Mu. Singkirkanlah segala penghalang yang ada di telinga kami ya Bapa, agar kami dapat benar-benar mendengar apa yang mau Engkau sampaikan melalui firman-Mu pagi ini. Berkati dan urapi Jacqueline ya Bapa, agar ia dapat menyampaikan semua isi firman-Mu, dan kami percaya apa yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, teman-teman yang hadir pada saat teduh pagi ini. Pada pagi ini, bacaan firman akan dibawa dari Matius 28 ayat 1 hingga 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat berlalu dan fajar mula menyingsing pada hari Ahad, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang kuat. Malaikat Tuhan turun dari surga, menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Rupa malaikat itu terang seperti kilat, dan pakaiannya putih seperti salji. Askar-askar pengawal di situ begitu ketakutan sehingga mereka gemetar, lalu rebah seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya dahulu. Marilah lihat tempat jenazah Yesus diletakkan. Sekarang cepatlah pergi dan beritahu pengikut-pengikutnya, dia sudah dibangkitkan daripada kematian. Dan sekarang dia pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Di sana kamu akan melihat dia. Ingatlah akan apa yang aku katakan kepada kamu." Dengan cepat mereka meninggalkan kubur itu. Mereka takut tetapi juga bersukacita. Lalu mereka lari
memberitahu pengikut-pengikut Yesus. Tiba-tiba Yesus datang menemui wanita-wanita itu dan berkata, "Sejahteralah kamu." Mereka menghampiri dia, memegang kakinya, dan menyembah dia. "Janganlah takut," kata Yesus kepada mereka. "Pergilah, beritahu saudara-saudaraku, supaya mereka ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa sejenak. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pimpinlah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan jelas pada pagi ini. Aku, Jacqueline, hanyalah alat untuk menyampaikan pesanan daripada-Mu. Aku bukan siapa-siapa. Dengan kerendahan hatiku, aku ingin melayani dengan setulusnya, tanpa mengharapkan pangkat ataupun nama. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sampaikanlah firman ini terus ke dalam hati saudara-saudariku pada pagi ini. Amin. Kita tahu bahwa hari Sabat adalah berasal dari kata Ibrani, yaitu bermaksud istirahat. Hari Sabat adalah hari yang memperingati hari istirahat Allah setelah Dia menyelesaikan penciptaan. Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kuburan Yesus pada waktu fajar menyingsing. Fajar menyingsing yaitu pada subuh atau awal-awal pagi hari Minggu, yaitu hari ketiga, di mana Yesus akan bangkit. Siapa yang menjadi saksi ketika kejadian itu berlaku? Pertama, yaitu malaikat Tuhan yang menggulingkan batu kuburan. Maria Magdalena, Maria yang lain itu bukan Bunda Maria, tetapi Maria yang lain. Dan beberapa orang askar. Mengapa ada beberapa orang askar berkawal di kubur Yesus ketika itu? Ini adalah kerana atas permintaan ketua-ketua imam dan orang Farisi kepada Pilatus. Kerana mereka masih tidak percaya bahawa Yesus itu adalah anak Allah yang akan bangkit pada hari ketiga selepas wafat di kayu salib. Dari kisah di mana ketua-ketua imam dan orang Farisi ini meminta Pilatus untuk menghantarkan askar untuk menjaga kawasan kubur Yesus kerana mereka takut kalau-kalau pengikut-pengikut Yesus mencuri jenazah Yesus daripada kuburan dan juga akan mewujudkan cerita yang lain yang menggeparkan. Jadi mereka memohon Pilatus untuk menghantarkan askar berkawal di kuburan Yesus. Siapa yang mereka jumpa ketika berada di sana? Mereka di sini yang saya maksudkan adalah Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Malaikat yang menggulingkan batu penutup kubur dan duduk di atas batu itu. Ini adalah yang pertama mereka temui, yaitu malaikat.
Yang kedua adalah askar-askar yang terbaring seperti orang mati kerana terkejut. Ini juga ditemui oleh Maria Magdalena dan juga Maria ketika di kuburan Yesus. Dan ketika di dalam perjalanan, mereka berdua bertemu dengan Yesus dan memberi hormat kepadanya dengan memegang dan menyentuh kaki Yesus. Apa yang dipesan oleh malaikat itu dan Yesus kepada Maria Magdalena dan Maria yang satu lagi itu, yaitu supaya menyampaikan pesanan kepada pengikut-pengikut Yesus bahwa mereka harus ke Galilea bertemu dengannya. Di sanalah Yesus menunggu mereka kerana dia sudah pergi mendahului mereka. Mengapa harus bertemu di Galilea? Ini menjadi satu pertanyaan ketika saya cuba merenungkan firman ini, yaitu apabila saya selidiki, ini adalah kawasan utara Israel. Ia juga adalah tempat di mana pengikut-pengikut Yesus meninggalkan segala-galanya untuk mengikut dia. Galilea juga tempat orang ramai datang untuk mendengarkan dia mengajar. Menjadi tempat di mana dia menepati janjinya yang pertama selepas kebangkitannya. Saya mahu bertanya kepada Anda dan diri saya sendiri. Ada enggak Galilea di dalam diri atau di dalam hidup Anda dan saya sekarang ini? Di pikiran Anda, di hati Anda, di mata, di telinga, di mulut, atau di seluruh tubuh, kediamanmu dan kehidupanmu. Di manakah letaknya Galilea di dalam diri kita? Kapan Anda dan saya mulai mengenal Yesus? Sejak kecil, ketika muda remaja, atau baru hari ini di saat teduh? Apabila kita benar-benar mencari Yesus, ingin mencintai Dia dengan setulus hidup kita ini, pasti ada Galilea di hati Anda dan saya. Tempat yang kita sediakan secara khusus, pribadi, tersembunyi, rahasia, di mana hanya diri Anda dan Yesus yang tahu tempatnya. Tempat di mana kita mulai merasa mahu bertobat, mahu berserah kepadanya dalam segala perkara, mahu mencintai dan menerima Dia di dalam hidup kita. Kesibukan, kenyamanan, berpesta pora dalam kemewahan dunia, kebimbangan dalam segala perkara, pergumulan hidup kita setiap hari akan terasa berhenti tiba-tiba apabila ada Galilea di dalam diri kita. Semua duniawi ini akan nge-freeze atau kita meninggalkan atau menanggalkan segala-galanya seperti pengikut-pengikut Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan tempat kediaman mereka hanya untuk mengikut Yesus. Di situ kita akan merasa kesedaran diri yang paling dalam dan mengakui bahwa Yesuslah yang selalu menopangku, satu-satunya kekuatanku, yang paling teguh dan paling setia. Adakah Anda pernah merasakan ini di dalam diri Anda, di dalam kehidupan Anda, di dalam keluarga Anda? Disitulah Galilea Anda dan saya. Kalau saya
kawasan Galilea ada di dalam hati saya secara pribadi. Tempat di mana aku merasakan Yesus hadir dan sungguh nyata. Marilah teman-teman semua, hari ini kita sedang menantikan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu proses renewal atau juga dipanggil sebagai pembaharuan dalam kepribadian diri. Kita sama mati seperti Yesus dan kita bangkit baru dalam kehidupan baru seperti Yesus. Siapkan Galilea di dalam diri Anda dan saya supaya ada tempat untuk Tuhan Yesus Kristus datang dan bertemu dengan Anda dan saya secara pribadi. Jangan tunggu terlalu lama. Nanti apabila pintu itu sudah tertutup, pasti sudah nggak sempat lagi diselamatkan. Waktunya sudah berakhir. Jangan bermalas-malasan dan berlengah-lengah lagi. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah. Selalu waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Ibu, Bapak, dan sahabat yang terkasih, marilah kita akhiri saat teduh pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas saat teduh pagi ini yang telah berjalan dengan baik. Semua ini karena kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa berlimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa untuk kehadiran dan urapan-Mu dalam pujian dan penyembahan yang boleh kami rasakan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui anak-Mu terkasih, Jacqueline, yang mengingatkan pada kami untuk mencari Galilea-Galilea yang ada dalam diri kami, tempat kami bersekutu, bertemu dengan Yesus. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih boleh berada dalam komunitas pemulihan hati yang dibimbing oleh Pak Paulus dan Ibu Vila untuk menjalankan 5 senjata rohani sebagai salah satu sarana untuk lebih mengenal Engkau dan hidup dalam roh dan kebenaran. Dan kami selalu berusaha berada di dalam hati-Mu. Kami berdoa juga untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang dengan rendah hati dan kesetiaannya dalam membimbing kami, mengingatkan kami untuk menjalankan 5 senjata sebagai gaya hidup kami. Berkati dan lindungilah setiap anggota keluarganya dengan darah suci Putra-Mu Yesus Kristus, juga segala usaha dan pekerjaannya, agar berhasil seturut dengan rencana-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman sepelayanan kami yang ada di komunitas ini, agar kami semakin rendah hati, melayani dengan rendah hati, dengan hati yang sungguh seturut dengan talenta yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang menjalankan RPH secara pribadi, dan pendaftaran RPH yang telah dibuka, semoga semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi ikut dalam retret ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan doa kita ini dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Hanya satu layar. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Vigili, malam Sabtu ya. Sabtu Vigili. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih semua. Selamat pagi.